warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofihan MPDI. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo dengan NIDN 0611018901. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Baik, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penelitian tindakan kelas, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. 2. Capaian pembelajaran mata kuliah. Sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu mata kuliah penelitian tindakan kelas membekali mahasiswa tentang pengetahuan, pemahaman, ataupun penerapan penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas, yang pembahasannya meliputi konsep dasar penelitian tindakan, bagian pendahuluan penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, kemudian contoh penyusunan proposal, dan laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini ada 3. Yang pertama, menguasai konsep teoritis desain tindakan penelitian tindakan kelas untuk tujuan peningkatan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian menguasai metode problem solving guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian sistem pembelajaran mata kuliah ini yaitu tatap muka atau luring, yang mana didukung sistem e-learning yaitu SDM Unsik ataupun SIMA Unsik. Di situ dosen bisa memasukkan jurnal atau jadwal kuliah, kemudian mengisi presensi, memberikan tugas, semuanya bisa diakses melalui sistem e-learning SDM Unsik ataupun SIMA Unsik yang untuk mahasiswa. Kemudian materi perkuliahan dibahas dalam 16 kali pertemuan, atau materi perkuliahan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Yang pertama, kontrak perkuliahan. Kedua, konsep dasar penelitian tindakan kelas, tipologi dan skop penelitian, model-model dan prinsip penelitian, pendahuluan, kemudian ada landasan teori, ada ujian tengah semester, metodologi penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan penelitian, serta penilaian akhir semester. Yang mana tentunya dalam setiap klaster atau setiap bagian itu nanti ada sub-sub yang tidak dapat diselesaikan dengan satu pertemuan, makanya diselesaikan dengan pertemuan berikutnya begitu. Jadi total 14 kali pertemuan, yang 2 kali pertemuan adalah UTS dan penilaian akhir semester. Dalam metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas yaitu ceramah, diskusi, dan penugasan. Adapun sistem penilaiannya ada 5. Yang pertama adalah kehadiran siswa, bobot 20%.
Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas di sistem akademik seberat bobotnya 10%. Keaktifan pada proses perkuliahan bobot 15%. Ujian tengah semester atau UTS bobotnya 25%. Kemudian ujian akhir semester atau UAS bobotnya 30%. Yang kesemuanya nanti dari setiap aspek ditambahkan kemudian dibagi 5. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan untuk PDD UKT PT bidang pengajaran. Selanjutnya akan kami tampilkan cuplikan pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa semua ya? Nah, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Baik, mari kita awali untuk pembelajaran pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut nama Allah kita diberikan Rahman dan Rahimnya. Amin Allahumma amin. Baik, untuk hari ini saya presensi dulu di Sismik. Ahmad Fatur Rahman, Anif, Agus tidak berangkat. Kenapa ini? Ngaji. Erni, M. Baharudin, Soimatus, Hayatul, Dena, Laila Silvia, Zahrotu, April, Ikrima, sakit, izin, Miratil, nggak ada, Nafiah, Stefani, Ulan, Yajid, Rizkina, Ulia, Tia, Ernita, Nailatur, Nafida, Rijal, Vika, Adib, Ina, Rizky, Fadilah, Ahmad Isroruddin, Hendri, Jannah. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas bagian pendahuluan dalam penelitian tindakan kelas. Untuk yang kemarin kita sudah membahas apa tentang konsep penelitian tindakan kelas. Untuk bagian pendahuluan ini ada beberapa sub pembahasan yang dibagi dalam 2 pertemuan. Untuk saat ini nanti kita membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, kemudian menentukan judul penelitian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perumusan masalah dan juga tujuan dan manfaat penelitian. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah di sini menguasai konsep teoritis desain penelitian tindakan kelas untuk tujuan peningkatan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian menguasai metode problem solving guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, kemudian juga sistematis dan tentunya inovatif. Ada sesuatu yang baru ya. Kemudian dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan untuk sub CPMK-nya
mahasiswa mampu membuat bagian pendahuluan penelitian. Oke, kira-kira daftar isinya ini. Yang pertama, bagian pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian judul penelitian, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Ini saya harapkan bisa menyusun semua, mulai dari awal sampai akhir, termasuk nanti di bab 2 di landasan teori ada kajian pustaka, kajian teori pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, bagian pendahuluan. Pendahuluan dalam penyusunan proposal itu atau laporan, jadi bagian pendahuluan dalam penyusunan proposal atau laporan setidaknya memuat, tadi sudah saya jelaskan, latar belakang, identifikasi, rumusan, tujuan, dan manfaat. Fokus di hari ini yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Latar belakang merupakan unsur yang sangat penting. Kenapa penting? Karena di situ untuk mendeskripsikan permasalahan yang real dan juga untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh guru dalam pembelajaran. Kemudian latar belakang masalah ini di dalamnya menjelaskan alasan mengapa dilakukan suatu penelitian. Oke, secara umum masalah biasanya muncul disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1, masalah yang berkaitan dengan karakter mata pelajaran. Apa permasalahan yang di mata pelajaran? 1, bisa jadi apa? Kompleksitas materi sangat sulit. Ada materi yang sulit. Kemudian sedangkan inteks siswa atau kemampuan siswanya ada yang rendah. Materinya sulit, inteks siswanya rendah. Tapi ada juga yang kompleksitas materinya mudah, siswanya pintar atau inteks siswanya tinggi sehingga sangat cepat atau sangat mudah dipelajari. Masalah yang berkaitan dengan karakter mata pelajaran itu bisa jadi materinya atau redaksinya tidak jelas, mungkin fotokopian, itu bisa menjadi masalah dalam pembelajaran. Kemudian lagi yang kedua, masalah yang berkaitan dengan faktor internal siswa. Apa kira-kira masalah yang muncul dari siswa? Malas. Terus? Bisa diurut. Permasalahan yang muncul dari siswa selain malas. Tidak semangat belajar. Kemudian nakal, ya, kenakalan siswa, misal bolos atau coret tembok. Nah, itu salah satu atau contoh dari masalah yang berkaitan dengan faktor internal siswa. Bisa jadi kepribadiannya, penampilannya, kedisiplinannya, nilainya, atau semangat belajarnya atau prestasinya. Kemudian yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan faktor internal. Bisa jadi masalah pembelajaran itu bukan di materi, bukan di siswa, tapi di guru. Gurunya kurang kreatif, kurang inovatif, kurang menarik, penampilannya tidak menarik. Terus apalagi materi yang disampaikan terlalu cepat atau metodenya menggunakan metode yang monoton atau metode yang tidak mempertimbangkan tingkat keaktifan siswa. Jadi ada guru yang menyampaikan materi terus. Jadi tadi yang ketiga, faktor masalah yang ada adalah bisa jadi dari guru itu sendiri. Bisa dipahami ya? Materinya, siswanya, atau gurunya. Kemudian dalam menyusun latar belakang masalah penelitian itu setidaknya ada 6. Ini tolong diingat-ingat sampai nanti skripsi ataupun ketika jenengan melakukan suatu penelitian. Ada sekitar 6 pertanyaan dan jawaban yang akan menuntun jenengan kalian semua nanti dalam menyusun penelitian. Yang pertama, apa
yang menjadi harapan itu dimasukkan di latar belakang. Harapannya pendidikan kan di abad 21, harapannya siswa memiliki keterampilan atau abad 21 kreatif, mandiri, kemudian mampu bersaing dengan dunia luar. Itu harapan-harapan di dunia pendidikan. Ilmu pengetahuan semakin maju, teknologi juga semakin canggih. Harapannya seperti itu. Jadi dituliskan di latar belakang. Itu bisa mencari di referensi atau di sumber-sumber tentang masalah-masalah yang up to date ya, yang kekinian. Harapannya apa? Seorang guru itu mempunyai harapan apa sih? Gitu. Dimasukkan di situ. Atau harapan kurikulum Sisdiknas, misal literasi, numerasi kan begitu, dimasukkan. Ada kurikulum baru, kurikulum merdeka yang mana di tingkat dasar meningkatkan sistem literasi dan numerasi. Nah, itu dimasukkan di dalam latar belakang. Harapannya di situ ada contohnya. Yang pertama, guru mengharapkan siswa berpikir kritis. Berpikir kritis itu berarti ketika disampaikan tidak hanya mengiyakan atau mengamini, tapi juga bisa mengomentari atau menambahkan atau menganalisis begitu. Itu namanya berpikir kritis. Selain berpikir kritis juga kolaboratif itu manusia tidak sebagai manusia individu, tapi bisa bekerja sama atau bersosial dengan orang lain. Kolaboratif. Kemudian komunikatif. Manusia itu sebagai hamba atau sebagai hamba Allah yang diciptakan untuk bersosial, berkomunikasi. Maka siswa itu dituntut untuk aktif di dalam kelas ataupun nanti di kehidupan nyatanya di masyarakat. Kreatif, kemudian efektif, menyenangkan, termasuk hasil belajarnya. Harapannya begitu. Apa kenyataan yang terjadi, realitanya? Tadi mungkin satu paragraf dengan buat kurikulum merdeka mengajarkan pada anak didik untuk rajin belajar atau giat membaca dan berhitung misal. Apa kenyataan yang terjadi? Apa realita yang terjadi? Harapannya siswa berpikir kritis, tapi ternyata siswa kurang aktif. Terus apa lagi? Siswa di kelas. Semangat belajar kurang. Banyak siswa yang nilainya tidak tuntas. Ini yang menjadi permasalahan. Harapannya tuntas, syukur-syukur berprestasi, malah ternyata siswa nilainya banyak yang tidak tuntas. Nah, ini bisa menjadi masalah yang harus dicarikan solusi. Maka itu dibuat atau diungkapkan, dituangkan di dalam latar belakang masalah. Yang ketiga, apa kesenjangan yang dirasakan? Karena harapannya kritis, kemudian siswanya kolaboratif komunikatif, ternyata siswanya tidak aktif, malah ditinggal tidur. Semangat belajarnya juga kurang, sehingga ilmunya tidak terserap secara maksimal. Disampaikan di situ temuannya, catatannya dituliskan di latar belakang. Yang keempat, kenapa kok ilmunya tidak terserap atau tidak mencerminkan pembelajaran abad 21? Harusnya aktif, kok siswanya ternyata pasif begitu. Faktornya apa? Apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan? Oh, ternyata ini menyebabkan pembelajaran monoton, metodenya murni hanya dari guru tok, tanpa komunikasi aktif dengan siswa. Tidak memandang, kemudian tidak melihat dengan baik, tidak menanya dengan baik. Maka harus menggunakan metode yang baik. Misal tidak menggunakan media. Kemudian faktornya lagi, pendekatannya apa ini? TCL, Teaching Center Learning, berpusat pada guru semua. Padahal abad 21 itu Student Center Learning,
yang pembelajaran yang seharusnya itu berpusat pada siswa. Baik, faktornya ini ya tadi ya, pembelajaran monoton, kemudian metodenya gurunya masih menggunakan ceramah yang sehingga hanya dari guru tok tanpa imbal balik komentar atau tanggapan dari siswa. Kemudian kebetulan juga diajarkan di jam terakhir, sehingga setelah mapel olahraga sih, ya kan? Nah, sehingga di sini mengakibatkan siswa banyak yang ngantuk, tidak aktif, tidak komunikatif, metodenya juga tidak bikin semangat, sehingga menjadi masalah-masalah ini siswa kurang aktif, ada yang tidur. Yang kelima, ini masalah faktor-faktor penyebabnya dimasukkan di sini. Kemudian yang kelima, tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan. Jadi solusinya apa? Ya, ada permasalahan di sini. Monoton, berpusat pada siswa, maka tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang apa di sini kira-kira? Menggunakan, nah di sini solusinya nanti yang kunci utama jenengan dalam menentukan judul itu di sini. Adanya masalah dan ada tawarannya apa, menggunakan apa. Bisa dipahami ya? Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan. Di antaranya karena di sini menuntut untuk siswa itu aktif, kemudian tidak berpusat hanya pada guru, maka di sini berupaya melakukan suatu penelitian dengan penerapan metode discovery learning dengan pendekatan SCR, student centered. Kemudian yang terakhir, kenapa kok jenengan menawarkan itu? Apa sih kekuatan tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kesenjangan? Kekuatannya apa? Faktor yang mendorong Anda, kita, kalian semua sebagai calon guru kok mengambil judul itu untuk mengatasi kesenjangan itu. Nah, di situ disampaikan kekuatan atau alasan penting yang mendasari dalam hal mengatasi kesenjangan. Apa di sini? Siswa dituntut berperan aktif dalam pembelajaran dan juga berpusat pada siswa. Jadi ada 5 tambah 1, 6 yang terakhir itu. Yang pertama adalah harapannya apa, kemudian kenyataan yang terjadi, terus kesenjangan yang dirasakan, terus faktor penyebab atau hal atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, solusi, tawaran atau tindakan yang dilakukan, kemudian alasan atau dasar atau kekuatan yang digunakan dalam mengangkat judul ataupun mengangkat materi ataupun ide itu. Kekuatannya apa sih kok jenengan mau menyelesaikan masalah dengan cara itu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan tentang penyusunan latar belakang masalah. Nanti silahkan bisa dikerjakan tugasnya di lembar kerja mahasiswa. Di situ ada identitas yang harus jenengan isi, kemudian ada NIM, prodi, mata kuliah, semester, kemudian di sini ada latar belakang masalah. Tuliskan latar belakang masalah di sini, bisa nanti ditambahkan sekitar 1 atau 1,5 paragraf atau 2 paragraf ya. Linknya bisa di-download di sini ataupun bisa diunduh di sistem akademik mahasiswa ya, SIMA ya, sistem integrasi mahasiswa. Bisa di-download kemudian dikumpulkan juga di situ dengan deadline atau batas pengumpulan akhir minggu depan. Jadi minggu depan kita membahas materi yang lain, kemudian kita sambil mengoreksi hasil atau tugas yang telah jenengan kerjakan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, ada pertanyaan? Mungkin tentang penyusunan latar belakang masalah.
Ada kesulitan tidak? Yang sering ditemui apa masalah-masalah di dalam pembelajaran? Ngantuk, malas, bad mood. Kira-kira untuk mengatasi masalah malas, ngantuk, bad mood apa? Pemberian motivasi. Mungkin jarang dimotivasi. Ya. Makanya atau pola hidup yang teratur sehingga tidak mengantuk di kelas. Mudeng sampai sini bisa dipahami, bisa dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.